Assalamualaikum sahabat, selamat datang di channel Mori TV, saluran inspirasi Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Pada bulan yang mulia ini, bulan suci Ramadan, bulan yang penuh barokah dan kemuliaan. Alhamdulillah, Mori TV bisa hadir ke hadapan sahabat semua. Insya Allah, Mori TV akan selalu datang dengan berbagai ragam informasi yang bermanfaat. Informasi yang bisa menjadi inspirasi kebaikan untuk kita semua. Bulan Ramadan bagi kaum muslimin tidaklah bisa dipisahkan dengan buah kurma. Buah ini begitu populer dan banyak dicari pada bulan mulia ini. Hal ini dikarenakan buah kurma merupakan buah yang disunahkan oleh Rasul kita. Buah ini disunahkan untuk dikonsumsi sebagai makanan pertama saat kita berbuka puasa. Buah kurma selain enak dan lezat dimakan, ternyata memiliki banyak sekali manfaat yang baik untuk kesehatan. Berikut manfaat kurma yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah dan juga ditinjau dari sudut pandang kedokteran modern saat ini. Manfaat yang pertama, buah kurma bisa menghilangkan racun dan menghindari sihir. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, diriwayatkan hadis dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau pernah bersabda, "Man tasabaha bisabi tamaratin azwatan lam yadurruhu dzalika yawma summu wala sikhra." Barang siapa mengkonsumsi 7 butir kurma azwa pada pagi hari, maka pada hari itu ia tidak akan terkena racun maupun sihir. Insyaallah ya, sebuah manfaat yang luar biasa. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menukilkan perkataan Imam Al-Khattabi tentang keistimewaan kurma azwa ini. Kurma azwa bermanfaat untuk mencegah racun dan sihir dikarenakan doa keberkahan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap kurma Madinah, bukan karena zat kurma itu sendiri. Maka sahabat bisa lihat bahwasanya kurma, salah satunya kurma azwa ini manfaatnya sangat luar biasa yang disebutkan oleh hadis Nabi tadi, bahwa azwa bisa mencegah racun dan sihir. Jadi kalau sahabat ingin terhindar dari segenap racun dan sihir, konsumsilah kurma azwa ini setiap harinya 7 butir. Dijamin dari hadis sahih tersebut, Rasul kita menjamin kita akan terhindar daripada bahaya racun dan sihir pada hari tersebut. Dinukil oleh para ulama, racun di sini termasuk di dalamnya adalah COVID-19, ini juga termasuk di dalam kategori racun. Maka khasiat yang luar biasa ini, di mana negeri kita sedang dilanda wabah yang sangat besar, adanya virus COVID-19, ini salah satu solusinya adalah kita kembali menghidupkan sunnah Rasul dengan memakan buah kurma, yaitu kurma azwa. Manfaat yang kedua dari kurma azwa disebutkan di dalam hadis yang lain bahwasanya kurma azwa ini berasal dari surga yang dapat mengobati racun. Rasul kita bersabda, "Al-azwatu minal zanati wa hiya sifa'u minas summa." Kurma azwa itu berasal dari surga. Ia adalah obat dari racun. Al-Imam Ibnu Qayyim, salah satu ulama salaf, memberikan komentar terhadap hadis tersebut. Yang dimaksud dengan kurma azwa di sini adalah kurma azwa al-Madinah, yakni salah satu jenis kurma di kota itu. Dikenal sebagai kurma hizaz yang terbaik dari seluruh jenisnya. Bentuknya amat bagus, padat, agak keras dan kuat, namun termasuk kurma yang paling lezat, paling harum dan paling empuk. Dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul juga bersabda, "Inna fi azwatil aliyati sifaan au innaha tiryatun awwalal buqarati." Sesungguhnya di dalam kurma azwa yang berasal dari Aliyah, arah kota Madinah di dataran tinggi dekat Najd itu mengandung obat penawar, atau ia merupakan obat penawar, dan ia merupakan obat penawar racun apabila dikonsumsi pada pagi hari. Masya Allah, begitu barokahnya buah kurma, sehingga jangan dilewatkan ya sahabat, karena kurma azwa manfaatnya luar biasa. Manfaat yang ketiga, kurma juga mencegah pemiliknya dari kelaparan. Nabi di dalam hadisnya yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim nomor 2046, beliau mengatakan, rumah yang tidak ada tamar atau kurma kering di dalamnya akan membuat lapar penghuninya. Artinya, berarti rumah yang di dalamnya ada tamar, maka tidak akan ada kelaparan di dalam.
Yang kedua, rumah yang tidak ada tamar, kurma kering di dalamnya, seperti rumah yang tidak ada makanan di dalamnya. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3328. Yang keempat, Rasulullah SAW juga memberikan contoh dengan kurma ketika memerintahkan umat ini untuk bersedekah. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Adi bin Hatim, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa dari kalian yang mampu berlindung diri dari api neraka, walaupun hanya dengan sebutir tamar atau kurma, maka lakukanlah. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dan Bukhari. Hadisnya sahih. Yang kelima, kurma juga sangat baik untuk menjadi bekal bahkan pada waktu peperangan. Karena keistimewaan buah ini yang tahan lama, mudah dibawa dan kaya akan energi. Dan ini disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim nomor 1910. Keenam, kurma juga bagus untuk mentahnik bayi. Dan ini diriwayatkan di dalam banyak hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Tahnik itu adalah sebuah cara mengunyah makanan, yaitu kurma, kemudian diletakkan di langit-langit mulut si bayi. Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Muslim menjelaskan bahwasanya anjuran mentahnik bayi yang baru lahir adalah sunnah. Dan mentahnik bayi yang disunahkan adalah dengan menggunakan kurma, bukan makanan yang lain. Ini yang tidak bisa diwakilkan oleh jenis makanan apapun. Kalau kita ingin menghidupkan sunnah dan mendapatkan pahala ketika kita mentahnik bayi yang baru lahir, ya, maka itu dilakukan dengan kurma. Ini salah satu lagi betapa kurma memiliki manfaat yang luar biasa. Di atas kita telah membahas berbagai manfaat kurma dalam tinjauan nubuwah berdasarkan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi beragam manfaat kurma ternyata juga sudah dibuktikan secara medis pada ilmu kedokteran modern abad ini. Kurma dikenal memiliki banyak khasiat dan ini sudah dibuktikan dari beragam hasil riset pada abad ini. Manfaat tersebut antara lain, kurma bisa melancarkan pencernaan. Dari 3,5 on kurma, kandungan seratnya bisa mencapai 7 gram, sehingga Anda dapat masukkan kurma ke dalam menu diet harian Anda. Serat kurma yang tinggi akan mencegah konstipasi dan membuat gerakan usus besar lebih teratur. Maka bagi kalian sahabat yang memiliki masalah pencernaan, rutinkanlah untuk mengkonsumsi buah kurma ini ya. Kurma juga bisa mencegah penyakit kronis. Jika Anda mengkonsumsi buah kurma, Anda akan tercegah dari berbagai penyakit kronis seperti jantung, kanker, diabetes. Hal ini dikarenakan tingginya kadar antioksidan yang dimiliki oleh buah kurma. Dengan begitu, Anda akan terhindar dari penyakit-penyakit tersebut apabila rutin mengkonsumsi buah ini. Insya Allah. Kurma juga bisa menstabilkan gula darah. Rasa yang manis akan menjadi pengganti gula putih yang lebih sehat. Anda dapat memadukan rasa manis dari kurma dengan makanan-makanan sehat lainnya. Buah kurma dipercaya bisa memperbaiki kesehatan tulang, membantu mengatur gula darah pada tubuh manusia. Kurma juga melindungi tubuh dari peradangan. Kurma kaya akan polifenol dibandingkan dengan buah lainnya. Polifenol ini merupakan sebuah senyawa aktif yang akan mencegah terjadinya peradangan di dalam tubuh Anda. Kemudian yang terakhir, kurma juga bisa mencukupi kebutuhan gizi dan kalori Anda sahabat. Setelah kita mengenal beragam manfaat dan khasiat kurma dari tinjauan nubuwah maupun dari tinjauan medis secara modern pada abad ini, mungkin sahabat akan bertanya, ini buah yang luar biasa. Bagaimana cara kita mengkonsumsi kurma dengan baik? Tentu ada beragam cara. Nah, kita tidak perlu bingung sahabat untuk belajar bagaimana cara mengkonsumsi kurma yang baik. Nabi kita, Rasul kita yang mulia Muhammad SAW telah memberikan beberapa contoh dan diriwayatkan dalam berbagai hadis bagaimana mengkonsumsi kurma dengan baik. Maka ketika kita mengikuti Rasul kita menghidupkan sunnah untuk memakan buah kurma, kemudian kita juga mengikuti cara Rasul kita di dalam memakan buah kurma, maka kita akan mendapatkan dua hal. Mendapatkan manfaat kurma dan kita juga akan mendapatkan pahala karena bagian dari
ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Rasul dalam perkara-perkara sampai sekecil-kecilnya, termasuk bagaimana teknik memakannya. Di sini sahabat, saya akan menguraikan beberapa cara Rasul ketika memakan buah kurma, yang ini bisa kita contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, biasanya Rasulullah mencampur kurma dengan keju. Sebagian diriwayatkan dalam hadis riwayat Abu Daud nomor 3837 dan Ibnu Majah nomor 3343. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa zubdah atau keju dapat berfungsi melunakkan tinja, melemaskan saraf, dan pembengkakan empedu dan kerongkongan. Jika dioleskan pada gusi bayi juga akan mempercepat pertumbuhan gigi. Masya Allah. Jadi sebuah kombinasi cara memakan kurma yang luar biasa khasiatnya sudah dicontohkan oleh Nabi, yaitu dengan mencampur dengan keju. Kedua, Rasul juga mencampur dengan mentimun. Rasa panas yang ada pada kurma akan menyimbangkan rasa dingin pada mentimun, sahabat. Karena mentimun agak sulit dicerna di lambung, dingin dan kadang berbahaya. Ketika dicampur dengan kurma, maka terjadi keseimbangan yang alami. Yang ketiga, Rasul juga memakan kurma dengan semangka, sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis riwayat Abu Daud nomor 3836. Tadi sudah saya uraikan bagaimana Rasul kita mengkombinasikan cara memakan kurma yang lezat dan sehat. Ada 3 variasi paling enggak yang kita bisa dapatkan dari beberapa hadis yang sahih. Kalau saya tarik sebagai kesimpulan, di mana Nabi mencampur dengan keju, mencampur dengan mentimun, dan juga memakannya bersama semangka. Ini bisa kita tiru sahabat ketika kita mengkonsumsi kurma, sehingga tidak murni kurma, tetapi bisa divariasi dengan lain untuk menghasilkan rasa yang lebih nikmat dan lezat serta khasiat yang lebih lengkap. Tetapi ada beberapa hal yang perlu sahabat perhatikan, di mana Nabi juga melarang untuk memakan kurma bagi orang yang baru sembuh dari sakit. Dan ini diriwayatkan di dalam hadis riwayat Abu Daud nomor 3856. Nabi juga melarang kita untuk membuang kurma yang di dalamnya terdapat ulat. Yang disunahkan adalah dibersihkannya, jangan dibuang, baru kita makan. Dan diperbolehkan memakan kurma meskipun sakit mata. Insya Allah ya sahabat, ternyata kurma memiliki banyak sekali ragam manfaat yang disunahkan oleh Nabi dan baik pula ditinjau dari tinjauan secara medis. Sehingga mari sahabat kita menghidupkan sunnah Rasul ini, perbanyak memakan buah kurma yang penuh barokah ini, dan kita akan mendapatkan pahala karena ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Rasul, dan juga mendapatkan manfaat kesehatan bagi fisik kita. Maka mari sahabat Mori, jangan lewatkan ya, perbanyak memakan kurma. Bahkan Anda juga bisa menanamnya di lahan-lahan di sekitar rumah Anda. Sahabat Mori semua, mari kita berusaha untuk mencoba menanam kurma di lingkungan kita. Hal ini bukanlah sebuah mimpi lagi, karena sudah terbukti di berbagai tempat di Indonesia kurma bisa tumbuh subur dengan sangat baik. Bahkan di beberapa tempat pertumbuhannya menunjukkan pertumbuhan yang jauh lebih baik dari negeri asal. Di Timur Tengah misalkan, kebanyakan kurma bisa hidup atau bisa tumbuh dan mulai berbuah pada kisaran di usia 10 tahun. Di negeri kita, pada beberapa jenis kurma tertentu itu ditemukan dan berhasil dibuktikan pada usia 2-3 tahun sudah mulai berbuah. Mungkin itu sahabat yang bisa kita kupas sedikit banyak tentang manfaat kurma dan juga cara Rasulullah di dalam memakan kurma. Semoga informasi ini bisa menginspirasi sahabat semua di dalam kebaikan, menghidupkan sunnah Rasulullah, dan mendapatkan keberkahan dari sebuah ajaib ini, apalagi di bulan puasa yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan ini. Salam inspirasi buat sahabat semua. Barakallahu fiikum. Mori TV, saluran inspirasi Anda.